Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Rahmiatul Fitri, saya Asnalia Clarissa, saya Salwana Ifah, dan saya Ulfa Ramadhani. Pada kesempatan ini kami akan membuat tugas video yaitu agama tentang Syahrul Quran dengan dosen Bapak Dr. Winario MSy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jama'an. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya yang tak terhitung dan tak terbilang. Sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat ini, beradu pandang dan bertatap muka. Kemudian selawat beserta salam kita curahkan pada putra gurun pasir yang pada subuh Senin dia lahir, dan patung-patung Ka'bah yang terjatuh tersungkir, yaitu Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan kerabat beliau di ilam yaumil masyhir. Abu Al-A'la Mauludi di dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, is the only one example. Rasulullah SAW merupakan contoh yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran sifat Rasulullah SAW telah tersusun rapi dan indah di dalam sejarah keberadaban manusia. Kebesaran Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya dan mengutamakan akhlakul karimah yang pada akhirnya bisa merubah masyarakat yang biadab menjadi beradab, yang berseteru menjadi satu, yang awalnya menyembah berhala sekarang mulai menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengingat keberhasilan beliau. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membawa sebuah syarahan yang berjudul Kepemimpinan dalam Konsep Islam, yang diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surahnya, yaitu Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Hadirin yang berbahagia, Ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasulullah SAW merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatannya. Demikian penegasan Imam Ali Ash-Shawbuni dalam Tuhfatut Tafasir. Dari ayat tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah merupakan figur yang patut untuk kita teladani, termasuk dalam hal kepemimpinan. Sebab beliau SAW merupakan sosok ideal yang sangat luar biasa dalam sejarah dunia, bahkan menjadi rahmatan linnas, rahmat bagi manusia, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam. As-sultan nazala Halil af'al wa ya'wi ayyukulu matlum min abadi. Artinya, pemimpin adalah bayangan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kepadanya berlindung orang-orang teraniaya dari hamba-hamba Allah. dari hadis di atas Yahya Mengartikan bahwa kata bayangan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa pemimpin adalah perwakilan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dan mengisyaratkan bahwa pemimpin harus selalu dekat dengan Allah. Dan kata rakyat hendaknya bersyukur menumbuhkan wujud bahwa pemimpin yang adil adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri. Dan kata rakyat hendaknya bersabar mengisyaratkan bahwa kelak akan ada pemimpin yang tak bisa untuk memimpin. khairu an Takumul lazina khatabunakum wa tusilu alaihim. Artinya,
Sebaik-baiknya pemimpin di antara Kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian, dan kalian mendoakannya dan mereka pun mendoakan kalian. Hadis ini mengisyaratkan salah satu ciri pemimpin yang baik adalah dicintai dan didoakan oleh rakyatnya, serta ciri pemimpin yang buruk adalah dibenci dan dilaknat oleh rakyatnya. Hadirin yang kami hormati, Pada dasarnya setiap orang adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya. Dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sebab telah menjadi sunnahnya untuk membahagiakan manusia secara individual maupun kelompok di dunia ataupun di akhirat, ataupun kesengsaraan di dunia ataupun di akhirat. Itu semua tergantung pada amal dan tindakan mereka masing-masing. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudillana an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumul hisab. Artinya, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi. Berilah keputusan di antara mereka manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. sesungguhnya orang-orang yang Sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Kemudian dalam Islam, seorang pemimpin yang baik yaitu seorang pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya jujur, sehingga ia dapat dipercayai oleh orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu tablik, yang artinya menyampaikan atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang ketiga yaitu amanah, yang artinya dapat dipercayai atau bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat yaitu fatonah, yang artinya cerdas. Seorang pemimpin harus memiliki keistimewaan, cerdas, berakhlak mulia, dan bermental baja. Semua itu tidak ada artinya tanpa adanya loyalitas dari rakyatnya sendiri. Yasira qala masyiatan Rasulullah ahlil alaihi wasallam yaqul isra ta'ala ahlil aitan falin haitoha bin niat. Artinya, dari Mukil bin Yasir berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang diberi wewenang dari Allah untuk membimbing rakyatnya, namun kebijakannya tidak mampu menjaga mereka, maka kelak dia tidak akan mendapatkan bau surga. Selain itu juga dikenal ciri pemimpin Islam, di mana Nabi SAW Salam pernah bersabda, pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh sebab itu, pemimpin hendaknya ia melayani, bukan dilayani, serta menolong orang untuk maju. Dr. Hashim Yahya Al-Talib mengatakan, ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam, yaitu pertama, setia kepada Allah. Kedua, tujuan Islam secara menyeluruh. Ketiga, berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Dan yang terakhir, pengemban amanat. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina immakannakum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Artinya, yaitu orang-orang yang kami teguhkan bukan kedudukannya mereka di muka bumi. Niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusannya. Hal lain yang perlu diperhatikan Adalah adanya prinsip-prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam, yakni musyawarah, keadilan. dan kebebasan berpikir. Secara ringkas kami ingin Mengemukakan bahwa pemimpin bukanlah kepemimpinan tirani dan tanpa koordinasi, tetapi ia mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip Islam, bermusyawarah dengan sahabatnya secara objektif dan dengan rasa penuh hormat, membuat keputusan seadil-adilnya, dan berjuang menciptakan kebebasan berpikir, pertukaran gagasan yang bebas dan sehat, saling kritik dan saling menasihati satu sama lain sedemikian rupa, sehingga
para pengikut atau bawahannya merasa senang mendiskusikan persoalan yang menjadi kepentingan dan tujuan bersama. Pemimpin Islam bukan hanya bertanggung jawab kepada pengikut atau bawahannya semata, tetapi yang jauh lebih penting, pemimpin bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pengembang amanah kepentingan. Hadirin yang berbahagia, Sebagai akhir syarahan dari kami, dapat kami simpulkan bahwa pemimpin adalah pengembang amanah. Oleh sebab itu, pemimpin harus bercermin dan mengambil cara dan strategi Rasul dalam memimpin dan mengembang amanat, yaitu selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Pemimpin seperti inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa kita dapatkan, agar masyarakat kita mapan dengan keridhaan Tuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian syarahan Quran dari kami. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.